Yang pertama ada bejana atau gelas kimia, lalu ada kabel listrik atau kawat tembaga, lalu lampu pijar kecil, baterai atau sumber listrik, dan termometer, tetapi opsional. Ada air. Yang kedua, senyawa yang akan diuji, misalnya larutan garam, larutan gula, larutan asam. Lalu elektrolit tambahan, misalnya larutan garam NaCl untuk memperkuat konduktivitas listrik. Yang ketiga, ada elektrolit indikator opsional seperti larutan phenolphthalein atau larutan metil jingga untuk memperlihatkan perubahan pH. Langkah-langkah. Yang pertama, persiapan bahan. Siapkan larutan-larutan yang akan diuji, misalnya larutan garam, larutan gula, dan larutan asam. Pastikan larutan tersebut sudah dalam keadaan murni atau enceran yang diinginkan. Lalu yang kedua, persiapan alat. Isi 2 gelas kimia atau bejana dengan larutan yang sesuai untuk setiap percobaan. Siapkan lampu pijar kecil dan sambungkan kabel listrik atau kawat tembaga ke lampu tersebut. Siapkan baterai atau sumber listrik yang akan digunakan. Ketiga, pengujian konduktivitas listrik. Masukkan ujung kabel listrik atau kawat tembaga ke dalam larutan pertama yang akan diuji. Amati apakah lampu pijar menyala atau tidak. Jika lampu menyala, itu menunjukkan bahwa larutan tersebut adalah elektrolit karena menghantarkan listrik. Ulangi langkah ini untuk setiap larutan yang akan diuji. 4. Pengujian tambahan opsional. Jika diperlukan tambahan elektrolit tambahan seperti larutan garam NaCl ke dalam larutan yang tadinya tidak menghantarkan listrik untuk melihat apakah konduktivitas listriknya meningkat. Gunakan elektrolit indikator seperti phenolphthalein atau metil jingga untuk mengamati perubahan pH untuk mengamati perubahan saat elektrolit tambahan ditambahkan. 5. Pencatatan hasil. Catat hasil pengujian setiap larutan, termasuk apakah lampu menyala atau tidak, dan apakah ada perubahan pH yang terjadi. Buat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian untuk membedakan antara elektrolit dan non-elektrolit. Hasil percobaan. Berikut adalah beberapa hasil percobaan yang mungkin terjadi pada beberapa senyawa terkait dengan nyala lampu dan pembentukan gelembung gas dalam percobaan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama adalah elektrolit. Nyala lampu ketika kabel listrik atau kawat tembaga dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, lampu pijar akan menyala karena larutan elektrolit menghantarkan listrik. Gelembung gas. Tidak ada pembentukan gelembung gas yang signifikan kecuali jika terdapat reaksi elektrolit yang khusus. Yang kedua adalah non-elektrolit. Nyala lampu. Ketika kabel listrik atau kawat tembaga dimasukkan ke dalam larutan non-elektrolit, lampu pijar tidak akan menyala karena larutan tersebut tidak menghantarkan listrik. Gelembung gas. Tidak ada pembentukan gelembung gas yang signifikan kecuali jika terdapat reaksi kimia khusus yang menghasilkan gas. Kesimpulan, perbedaan antara senyawa elektrolit dan non-elektrolit dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah konduktivitas. Senyawa elektrolit dapat mengonduksi listrik dalam larutan atau dalam bentuk taburan karena mereka terurai menjadi ion-ion yang dapat bergerak. Sedangkan senyawa non-elektrolit tidak dapat mengonduksi listrik karena mereka tidak terurai menjadi ion-ion. Yang kedua adalah terurai versus tidak terurai. Senyawa elektrolit terurai menjadi ion-ion ketika larutan dalam pelarut, sementara senyawa non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion dalam larutan. Contoh senyawa elektrolit termasuk garam dan basa, sedangkan contoh senyawa non-elektrolit termasuk gula, etanol, dan urea. Nomor 4, reaksi elektrolisis. Senyawa elektrolit dapat mengalami elektrolisis, yaitu pemisahan zat menjadi ion-ion dengan menggunakan listrik. Senyawa non-elektrolit tidak dapat mengalami elektrolisis karena tidak mengandung ion-ion yang dapat bergerak.